Sampai hari ini penangkapan terhadap Mas Beci, salah seorang anak kiai di Jombang, masih terus tersendat-sendat. Padahal peristiwanya udah terjadi tahun 2017 lalu. Lo bayangin, hampir 5 tahun kasus ini terombang-ambing hanya karena tersangkanya atau terduga yang melakukan pidana itu adalah anak seorang kiai yang punya pondok pesantren Asilikiyah di Jombang. Berkali-kali polisi ingin melakukan penangkapan tetapi sering mangkir. Bahkan yang terakhir ini yang paling gua heran. Penangkapan itu dihalang-halangi oleh para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi kemarin atau hari ini polisi malah menangkap orang-orang yang menghalangi penangkapan. Ada supirnya yang kena, ada 60 orang yang diangkut ke kantor polisi karena menghalangi penangkapan seorang tersangka pencabulan di pesantren itu. Kejadiannya tahun 2017. Awalnya Mas Beci ini, anak kiai tersebut, pingin bikin program suster atau bikin program petugas kesehatan yang terdiri dari santriwati. Santriwati itu dipanggil satu-satu, pingin dilakukan audisi. Gue heran, kok petugas kesehatan pakai audisi kayak idol-idolan. Tapi rupanya ini modus. Dalam proses audisi yang pribadi itulah terjadi pelecehan seksual, terjadi pemerkosaan. Anehnya, ya, ini anehnya, santriwati itu dijanjikan mau dinikahin, tetapi korbannya nggak cuma satu, ada beberapa. Akhirnya karena memang merasa dilecehkan fisiknya, psikologisnya, dan kehormatannya, santri ini ngadu ke polisi. Prosesnya panjang, sempat ditolak pengaduan di Polsek Jombang, kemudian ngadu lagi ke Polres, ngadu lagi ke Polda Jatim, dan akhirnya diproses secara serius. Mas Beci ditetapkan sebagai tersangka. Udah ditetapkan sebagai tersangka, dia bolak-balik menggugat ketetapan itu lewat pengadilan. Pengadilan menolak gugatannya. Artinya dia resmi secara hukum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi sebagai penegak hukum kan mau menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan bagi para santriwati yang menjadi korban anak kiai ini. Sayangnya atas nama kekiaian, atas nama pesantren, santri-santri dikerahkan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum. Ini yang sangat memiriskan. Sekarang ini kita hampir setiap saat dibombardir oleh isu pelecehan seksual, pemerkosaan yang menimpa santriwati-santriwati kita atau murid-murid kita yang dilakukan justru oleh guru-gurunya. Di Depok kemarin ini lebih seru lagi. 3 orang ustadz atau guru agama yang sehari-hari mengajarkan tentang agama malah melakukan pencabulan secara bersamaan terhadap 11 santriwati. Gua sangat miris banget. Bayangin orang tua yang menitipkan anaknya untuk dididik, bahkan dididik secara agama, ternyata menitipkan anaknya di kandang macan kayak gini. Dan mereka semua pakai kedok agama. Mereka semua berlindung di balik jargon-jargon agama. Pada akhirnya anak-anak ini menjadi korban kebiadaban orang-orang yang mengatasnamakan agama, tetapi sesungguhnya adalah setan bertanduk yang menghabisi masa depan anak-anak ini. Lo bayangin, anak-anak usia sekolah, dia punya masa depan, dia punya kebanggaan terhadap dirinya, tiba-tiba masa depannya direnggut, kehormatannya direnggut, dan orang-orang yang merengutnya ini
berdiri tegak atas nama agama. Dia berlindung di balik jargon-jargon yang sama sekali tidak membuat dia menjadi manusia beneran, tapi justru membuat dia menjadi setan. Kadang-kadang mungkin setan juga minder terhadap perilaku-perilaku seperti ini. Orang-orang yang berbuat kejahatan sambil menunjukkan kesalehan. Orang-orang yang membuat kebiadaban sambil menunjukkan wajah yang agamis. Dan lama-lama ini bisa mencoreng lembaga-lembaga pendidikan agama. Gua sih nggak penting apa alirannya, apa afiliasi politiknya, tetapi yang namanya kejahatan kemanusiaan, apalagi kejahatan seksual terhadap anak-anak itu, bukan cuma sekedar kejahatan seksualnya, tetapi dampak psikologisnya, dampak biologisnya, dampak terhadap pembangunan mental anak-anak ini. Ini yang penting difikirin. Lo barangkali cuma nidurin orang, paling lama 11 menit, kata Paulo Coelho, ada tuh novelnya 11 menit. Paling lama itu cuma 11 menit. Tetapi dampak mental, dampak psikologis bagi korban lo, itu seumur hidupnya. Seumur hidupnya dia terbayang-bayang bagaimana diperlakukan cuma sebagai objek seksual. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Sehingga sebetulnya pengawasan orang tua yang menitipkan putra-putrinya di pesantren, di dorm, di sekolah-sekolah yang ada asramanya, ini harusnya jauh lebih ketat ketimbang melepaskan begitu saja putra-putrinya untuk dibina sama orang-orang yang dia sama sekali nggak kenal. Dia sama sekali nggak tahu perilakunya. Jika kita tidak serius menjalin komunikasi dengan anak-anak kita yang kita titipkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti itu, ini loh resikonya. Karena apa? Karena yang ada di situ ternyata bukan cuma guru atau ustadz, juga banyak penjahat kelamin, dan berita ini terus-menerus mencuat di berbagai pesantren, di berbagai sekolah yang justru menjadikan agama sebagai landasannya. Sekolah-sekolah umum kita jarang dengar, kecuali ada sekolah di Malang yang katanya sekolah gratisan dan pendirinya juga melakukan kejahatan seksual. Tapi sekolah-sekolah agama dan kemudian beritanya nggak jauh seputar selangkangan, ini benar-benar memuakkan. Gua nggak bisa membayangkan bagaimana anak-anak ini bisa menatap masa depannya. Jadi sekarang patut kita dorong demi keadilan bagi anak-anak ini, demi keadilan buat adik-adik kita, agar perilaku orang-orang seperti ini harusnya dihukum jauh lebih berat ketimbang perkosaan biasa karena mereka memperkosa anak-anak di bawah umur. Pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur harusnya dihukum dengan sangat tegas. Dan sebagai institusi pendidikan, institusi pesantren, mestinya pesantren Asyidikiyah di Jombang memberikan jalan kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban yang sudah hancur masa depannya. Kalau kiai di pesantren Asyidikiyah tetap bertahan melindungi putranya yang dijadikan tersangka kasus pencabulan, akan rusak pesantren itu. Kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan bagaimana dia bisa menegakkan keadilan buat dirinya sendiri, buat santri-santrinya, dan buat agamanya. Bahkan ada satu hadis, kata Nabi, kalau anakku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, perlindungan kiai ini kan bertentangan dengan perkataan Nabi. Sebab kalau anak dia melakukan pencabulan, jangan dilindungi. Justru hukuman pertama harus dari ayahnya, karena ayahnya
selama ini berprofesi sebagai penegak moral masyarakat. Kalau dia tidak bisa mengurus anaknya dengan baik, maka gagal dia menjadi penegak moral masyarakat. Gue Eko Kuntadi. Terima kasih dan hanya mengajak Anda berpikir, mudah-mudahan kejadian ini tidak lagi berulang sehingga anak-anak kita, adik-adik kita dirusak oleh orang-orang yang berjubah agama. Sesungguhnya mereka cuma setan alas. Terima kasih.